5 tahun kepemimpinan Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu bersama Insinyur Samsuri MSI sejak dilantik tanggal 16 Februari 2016 menunjukkan progres yang cukup menarik perhatian baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional. Dimulai pada tahun 2016, Kabupaten Poso berhasil menjadi juara 1 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dalam lomba penanaman 1 miliar pohon tahun 2016. Bupati Poso berharap agar hal ini terus dipertahankan dan dijaga agar kayu hitam atau yang dikenal dengan eboni sebagai salah satu tanaman unggul yang ada di Kabupaten Poso terus menjadi ikon yang sangat berperan dan berguna bagi masyarakat. Jaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya 12 Juli 2017, penghargaan Pastika Parama. Pemerintah daerah Kabupaten Poso berhasil memperoleh penghargaan atas penetapan dan pengimplementasian peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan kebijakan lain terkait pengendalian konsumsi hasil tembakau untuk membiasakan hidup sehat bagi masyarakatnya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 9 September 2017, Bupati Darmin Sigilipu menerima penghargaan sebagai pembina olahraga berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pemberian penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi tahun 2017 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang penghargaan olahraga. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi kepada Bupati Darmin dalam peringatan Haornas ke-34 di Stadion Dr. Haji Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah sebagai lokasi puncak perayaan Haornas. Pada 19 Februari 2018, Bupati Darmin kembali menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai pembina Upsus Pajala Kabupaten Poso atas pencapaian target luas tanam padi satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah serta pencapaian target luas tanam komoditi jagung terluas se-Sulawesi Tengah dengan luas 27.255 hektare untuk periode tanam tahun 2017 sampai dengan Januari 2018. Bupati Darmin Sigilipu sebagai kepala daerah dianggap mampu membina dan mendukung program pemerintah pusat dengan percepatan swasembada pangan yang dilakukan dengan upaya khusus peningkatan percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai. Dan sebagai pembina, ia dianggap mampu melakukan pengawalan dan pendampingan secara terpadu dalam upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di daerahnya secara khusus dan di Indonesia secara umum. Selanjutnya pada 22 Februari 2018, penghargaan datang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Poso kepada Bupati Poso atas kinerja terbaik dalam pelaksanaan dana alokasi khusus DAK Fisik tahun anggaran 2017. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Kepala KPPN Poso Basuki Rahmat itu berdasarkan evaluasi dan penilaian kinerja DAK Fisik serta dana desa kepada pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja KPPN Poso dengan menggunakan data sekunder berupa realisasi dan capaian output DAK Fisik dan dana desa serta aplikasi OnSpark, data penyaluran DAK Fisik dan dana desa serta aplikasi Monsakti maupun data sekunder lainnya, di mana pemerintah daerah Kabupaten Poso memperoleh peringkat terbaik dari pagu anggaran tahun 2017. Penilaian kinerja dan pelaksanaan DAK Fisik ini dilakukan dengan memperhatikan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan atau kendala yang timbul dalam penyaluran DAK Fisik dengan bertitik tolak pada mekanisme pengukuran kinerja DAK Fisik tahun 2017. Namun sebelumnya di tahun 2017, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Poso, Basuki Rahmat, juga menyatakan Kabupaten Poso menjadi wilayah yang tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2017 se-Sulawesi Tengah.
Kabupaten Poso tercatat sebagai daerah yang tercepat penyalurannya dengan melihat persyaratan yang telah terpenuhi, seperti realisasi penggunaan dana desa minimal 75% yang telah mencapai 90%. Selain itu juga, Kabupaten Poso berhasil mencapai keluaran minimal 50% dari anggaran yang diterima desa. Pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2018, Bupati Poso Darmin Sigilipu kembali menerima penghargaan Manggala Karya Kencana atas prestasinya mencapai indikator dan target nasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, bertempat di Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk. Bupati Darmin Sigilipu dinilai sebagai salah satu kepala daerah yang sangat peduli dan berperan menonjol dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana dalam pembangunan keluarga sejahtera. Hal ini tentunya terkait dengan angka kesadaran masyarakat akan pentingnya program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Poso. Pada Sabtu 9 November 2019, bertempat di halaman Taman Gor Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Poso Darmin Sigilipu kembali menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tengah dalam acara Semarak UKM dan Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan ini sebagai apresiasi kepada kepala daerah yang memiliki kontribusi signifikan di bidang inklusi keuangan dan pengembangan UMKM, di mana Bupati Darmin selaku kepala daerah dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan serta pemanfaatan fasilitas kredit ultramikro kepada UKM dengan bobot penilaian tertinggi di Sulawesi Tengah. Penghargaan ini diberikan berdasarkan peta jalan pengembangan keuangan inklusif nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. November 2018, Bupati Darmin kembali menerima penghargaan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan atas keberhasilan pemerintah daerah yang dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai pasar tertib ukur untuk pasar tradisional Cintuwu yang ada di Kelurahan Kawa dan Pasar Siwagi Lemba Tentena, Kecamatan Pamona, Puselemba. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terpadu penggunaan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya tahun 2018 di Pasar Rakyat oleh tim Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang turun menilai langsung, Kabupaten Poso masuk dalam penetapan 197 pasar rakyat yang tersebar di wilayah kerja PSML Regional 1, 2, 3, dan 4 sebagai pasar tertib ukur tahun 2018. Penetapan ini memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional di mana pemerintah secara terus-menerus berupaya melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan. Benar dan jujur, maka dijamin kalau beli di sini maka pasti tidak bohong timbangannya, pasti dia lebih laku. Rabu siang 27 November 2019 di Grand Ballroom JS Luansa Hotel Jakarta, Kabupaten Poso masuk 10 besar tingkat nasional yang meraih predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada Bupati Poso Darmin Sigilipu. Penghargaan ini sebagai hasil survei dan penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan berbagai produk layanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah. Pemda Poso memperoleh nilai sebesar 95,95 dengan 64 jumlah produk layanan seperti yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertanian.
Kabupaten Poso berhasil menempati urutan ke-7 dengan perolehan nilai hampir mencapai 100, yakni nilai 95,95 di tingkat nasional. Prestasi ini mengajak kepada rekan para pemimpin kita kerja bersama sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan ini akan kita sebarkan untuk masyarakat lokal. Belum lewat sehari, satu lagi pengakuan datang dari sebuah perusahaan media online dan riset di bidang ekonomi dan bisnis yang memadukan kekuatan jurnalistik dan ketajaman analisis yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bupati Poso, Darmin Sigilipu, atas capaian indeks kelola yang banyak melakukan inovasi terhadap pembangunan daerah. Kamis malam 28 November 2019 bertempat di XX1 Ballroom Jakarta Theater. Dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, Kata Data Insight Center berhasil menjaring 64 kabupaten dan kota yang dinilai berprestasi dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan salah satunya adalah Kabupaten Poso yang terpilih sebagai daerah terbaik kategori outcome kesehatan. Jadi kami memang dalam pemerintahan di Kabupaten Poso ada 3 hal bidang yang kami tingkatkan di sana. Di samping pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian yang satunya di bidang pertanian dan perkebunan. Termasuk yang sekarang ini kami lagi gencar itu di bidang pariwisata. Dan puji Tuhan dari 24 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Poso semuanya sudah terakreditasi, dan Kabupaten Poso itu untuk akreditasi utama itu paling banyak kita dapat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan rumah sakit kami juga yang ada di sana sudah terakreditasi bintang 3. Kami berharap nantinya dengan penghargaan ini tentunya lebih akan memperhatikan lagi pembangunan manusia seutuhnya di sana, termasuk juga kesehatan dan pendidikan. Atas kerjasama serta dorongan motivasi yang diberikan Bupati Darmin bersama Wakil Bupati Samsuri, Kabupaten Poso juga menerima penghargaan untuk gerakan penurunan prevalensi sistosomiasis melalui inovasi Gema Beraksi atau Gerakan Masyarakat Berantas Keong Sistosomiasis. Penghargaan ini diberikan saat pelaksanaan rapat koordinasi teknis peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah pada 2 sampai dengan 4 Desember 2019 di Hotel Best Western Palu. Sabtu 9 Desember 2019, Bupati Poso Darmin Sigilipu menerima penghargaan sebagai Ayah Genre Terbaik pertama se-Sulawesi Tengah dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan ini diberikan kepada stakeholder, baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, hingga individu atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan program-program generasi berencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan ini merupakan komitmen yang dilakukan oleh Bupati Darmin selaku Ayah Genre dalam pembinaan OPD terkait, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, guna membina, memotivasi, dan mendorong para generasi muda agar dapat terus berprestasi. Selasa 17 Desember 2019, Bupati Poso Darmin Sigilipu kembali menerima penghargaan yang diberikan oleh Direksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kabupaten Poso dinilai merupakan daerah yang paling banyak memiliki puskesmas yang sudah terakreditasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan berhasil mendapatkan nilai tertinggi dengan predikat akreditasi utama. Penghargaan ini didasarkan pada perolehan standar akreditasi terbanyak yang diraih Kabupaten Poso dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan mengikutsertakan 24 puskesmas dalam program akreditasi. Salah satunya yang mendapat nilai tertinggi yakni Puskesmas Gintu Kecamatan Lore Selatan dengan predikat akreditasi utama dengan beberapa elemen penilaian yang sudah mencapai nilai 90% dan 5 puskesmas lainnya yang juga mendapat akreditasi utama.
Bupati Poso Darmin Sigilipu menerima piagam apresiasi dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai kepala daerah yang telah mendukung program moderasi beragama dan penguatan fungsi penyuluh agama. Piagam ini diserahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, Haji Mahmur Muhammad Arif, pada pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-74, Jumat pagi, 3 Januari 2020. Piagam apresiasi ini diberikan dengan penilaian Bupati Darmin sebagai kepala daerah mampu memberikan langkah-langkah penting baik dalam hal inovasi maupun menjaga kehidupan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Poso dalam aktualisasi moderasi beragama, di mana Kabupaten Poso dinilai memiliki keragaman budaya, suku, dan agama, namun masyarakatnya mampu menjaga hidup dalam kerukunan, saling menghormati, saling mengakui, serta saling mendukung keberadaan satu sama lain. Pada Kamis siang 30 April 2020, Kabupaten Poso berhasil menempati posisi terbaik kedua dalam penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional tahun 2020 yang secara resmi diumumkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kabupaten Poso yang menempati posisi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional merupakan satu-satunya kabupaten yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur berhasil mengalahkan 413 kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberantasan penyakit tropis terabaikan, sistosomiasis, dan mengatasi gizi buruk balita yang menjadi sorotan tajam sehingga mengangkat Kabupaten Poso pada peringkat terbaik kedua. Sebelumnya, di tahun 2019, Kabupaten Poso juga menempati peringkat pertama dalam penghargaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan berhasil mewakili Provinsi Sulawesi Tengah dalam ajang tingkat nasional. Kabupaten Poso dinilai berhasil memiliki perencanaan, capaian, serta inovasi-inovasi pembangunan terbaik se-Sulawesi Tengah dan menempati peringkat keempat Kabupaten terbaik tingkat nasional. Perguruan tinggi Kabupaten terbaik kedua, Poso. Peningkatan kualitas SDM melalui pemberantasan penyakit tropis terabaikan, skistosomiasis, dan mengatasi gizi buruk balita. Kabupaten terbaik pertama, Temanggung. 7 Desember 2020, Kabupaten Poso kembali menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Menkumham. Hanya 259 kabupaten kota atau sekitar 59% kabupaten yang mampu meraih penghargaan kategori Kabupaten Kota Peduli HAM, salah satunya Kabupaten Poso. Kabupaten Kota Peduli HAM ini dinilai dengan memperhatikan hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan. 259 kabupaten kota yang meraih penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM ini tertuang dalam lampiran 1 tentang penetapan kabupaten kota yang peduli hak asasi manusia tahun 2019 pada surat keputusan Menkumham nomor M.HH mendatar 04.HA.04.03 tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan kabupaten kota peduli hak asasi manusia pada tahun 2019. Sebelumnya, di tahun 2016, Bupati Darmin juga menerima penghargaan yang sama bertempat di Hotel The Sultan Surakarta, Jawa Tengah. Jumat 18 Desember 2020, pemerintah daerah Kabupaten Poso kembali mampu menunjukkan hasil kerja kerasnya dengan masuk dalam kategori Kabupaten Sangat Inovatif dalam penganugerahan Innovative Government Award tahun 2020 yang didasarkan pada penilaian Indeks Inovasi Daerah. Penghargaan dengan predikat sangat inovatif ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada 195 pemerintah daerah yang terdiri dari 21 provinsi, 131 kabupaten, dan 43 kota. Kegiatan penilaian dan penghargaan tahunan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah ini atas keberhasilan dalam melakukan inovasi daerah di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah. Kita akan menyaksikan penganugerahan Innovative Government Award 2020.
Penerima penghargaan pemerintah daerah inovatif. Inilah daerah kabupaten sangat inovatif. Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Poso, Kabupaten Penajam, Rabu pagi 16 Oktober 2019, pemerintah daerah Kabupaten Poso kembali diakui oleh pemerintah pusat dengan memberikan piagam opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso yang berhasil memperoleh opini WTP selama 2 tahun berturut-turut, yakni untuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Poso tahun 2018 yang diterima pada Selasa 28 Mei 2019 dan LKPD tahun 2019 yang diterima pada Jumat 12 Juni 2020 mendapat pengakuan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Ampri AKMA PhD, bahwa perolehan opini terbaik yang dicapai oleh Pemda Poso ini tidak semata-mata disajikan oleh laporan keuangan yang baik, tapi juga ditopang dengan adanya efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap undang-undang, di mana hal ini mengarahkan pada adanya komitmen kepala daerah, dalam hal ini Bupati Darmin bersama Wakil Bupati Samsuri yang terus mengupayakan jajarannya untuk tetap menjalankan laporan keuangan secara akuntabel. Indikator utama yang menunjukkan bahwasannya Pemda Poso telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan taat ajas yang sesuai dengan ketentuan dan best practice di bidang pengelolaan keuangan. Tentu kami berharap prestasi ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, dan kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan juga DPRD yang hubungannya sangat akrab demi rakyat Poso, kita berharap ini menjadi salah satu langkah tahapan untuk menuju kepada Poso yang lebih sejahtera, damai dan adil.